bertemu lagi dengan saya, Salsi Rahmania. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang persamaan kuadrat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar. Berdasarkan rumus ABC, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki akar X1 dan X2 yang berbeda. Sehingga rumus jumlah dan hasil kali akarnya adalah yang pertama ada X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua ada X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga ada 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Dan yang terakhir ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1 dikali X2. Nah, nilai A, B, dan C ini kita dapat dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A adalah bilangan yang ada di depan X kuadrat, kemudian B adalah bilangan yang ada di depan X, dan C adalah konstanta. Berikut adalah contoh soalnya. Silakan simak penjelasan berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, X1 dan X2 adalah akar-akar dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2, X1 dikali X2, 1 per X1 ditambah 1 per X2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, caranya langkah pertama kita harus menentukan nilai A, B, dan C. A, karena di depan X kuadrat tidak ada bilangan, maka di sini ada 1. Jadi A itu 1. B itu plus 7, kemudian C itu 12. Baru kita mencari nih A itu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Sama dengan minnya kita tulis dulu, B-nya berapa? 7. Berarti ditulis 7 per A-nya 1. Jadi hasil dari X1 ditambah X2 itu sama dengan min 7. Kemudian untuk yang B itu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kita tulis lagi, C-nya berapa? 12 per A-nya 1. Jadi hasil dari X1 dikali X2 sama dengan 12. Untuk yang C itu X1 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, untuk rumusnya X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, tadi kita sudah mencari nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Tinggal kita masukkan X1 ditambah X2 tadi hasilnya min 7, berarti per X1 dikali X2 itu 12. Jadi hasil dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu hasilnya min 7 per 12. Untuk yang D itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali X1 dikali X2. Sehingga tinggal kita masukkan X1 ditambah X2 tadi min 7. Berarti min 7 dikuadratkan, kemudian dikurangi 2 dikali X1 dikali X2, 12. Sehingga min 7 kuadrat itu 49 dikurangi 2 kali 12 itu 24. Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu sama dengan 25.
Contoh soal yang kedua, X1 dan X2 adalah akar-akar dari min X kuadrat, min X plus 8 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2, X1 dikali X2, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Yang terakhir, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Caranya sama, kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A adalah bilangan di depan X kuadrat, karena di depan X kuadrat tidak ada bilangan, maka kita tulis 1, jadi ada negatif, jadi A adalah min 1. Dan B adalah sama, karena di depan X tidak ada bilangan, maka kita tulis 1 dan di sini ada min, jadi B adalah min 1. Kemudian C adalah plus 8. Baru kita masukkan ke dalam rumus. Kita cari ini. A, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi kita tulis dulu minnya. Kemudian B, B-nya min 1 per A-nya min 1. Nah, di sini ada negatif, di sini ada negatif, dan di sini ada negatif. Kita operasikan dulu. Kita pilih yang atas, negatif ketemu negatif. Hasilnya positif, kemudian positif dikali negatif, hasilnya negatif, jadi nanti hasilnya itu negatif. Nah, kemudian baru kita operasikan 1 per 1 itu 1, jadi hasil dari X1 ditambah X2 itu min 1. Kemudian yang B itu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kita masukkan nilai C itu 8 dan A itu min 1, jadi hasil dari X1 dikali X2 itu adalah min 8. Kemudian untuk yang C itu 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Kita sudah mencari nilai X1 ditambah X2 itu min 1 dan hasil dari X1 dikali X2 itu min 8. Jadi tinggal kita masukkan X1 ditambah X2 itu min 1 per X1 dikali X2 itu min 8. Jadi hasil dari 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu hasilnya 1 per 8. Untuk yang D, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan min 2 dikali X1 kali X2. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. X1 ditambah X2 tadi hasilnya min 1. Berarti min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali X1 kali X2 itu min 8. Nah, jadi min 1 kuadrat itu 1. Ini ada negatif, di sini juga ada negatif. Kita kalikan dulu tandanya, berarti negatif dikali negatif positif. Berarti nanti hasilnya positif, kemudian angkanya 2 dikali 8, 16. Jadi X1 ditambah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya 17. Untuk contoh yang terakhir ada X1 dan X2 adalah akar-akar dari min 4X kuadrat, min 8X, min 16 sama dengan 0. Tentukan X1 ditambah X2, X1 dikali X2, 1 per X1 ditambah 1 per X2, dan yang terakhir X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Caranya sama, kita harus menentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A, berarti ini A, ini min 4, kemudian B itu min 8, dan C itu min 16. Baru kita cari. Yang A, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, sama dengan, berarti kita tulis dulu minnya. B, nilai B itu min 8. Dan A itu min 4. Sama seperti tadi, kita kalikan dulu tandanya. Ini negatif dikali negatif itu positif, kemudian positif dikali negatif itu negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. Kemudian baru kita operasikan 8 per 4, kita kalikan, kita bagi 4 itu 1, kita bagi 4 ini 2, berarti hasilnya 2. Berarti X1 ditambah X2 sama dengan min 2. Kemudian yang B, X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Min 16 per A. A-nya min 4. Min 4. Jadi nanti ini negatif. Berarti hasilnya nanti positif. Berarti ini kita bagi 4 ini 1, 16 dibagi 4 itu hasilnya 4. Jadi 4 per 1 itu hasilnya 4. Jadi X1 dikali X2 itu hasilnya 4. Untuk yang C, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Jadi tinggal kita masukkan. Tadi nilai X1 ditambah X2 itu min 2. Per X1 dikali X2 itu 4. Nah, jadi ini negatif, ini positif, berarti nanti hasilnya negatif. Jadi ini kita bagi 2, 4 bagi 2 itu 2. Kemudian 2 dibagi 2 itu 1. Jadi hasilnya min 1 per
X2. Untuk yang D, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan min 2 kali X1 kali X2. Nah, kita masukkan angkanya, berarti X1 ditambah X2 itu min 2, berarti min 2 dikuadratkan dikurangi 2 dikali X1 kali X2 itu 4. Jadi, min 2 kuadrat itu 4 dikurangi 2 kali 4 itu 8. Berarti hasilnya 4 dikurangi 8 itu min 4. Jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat hasilnya min 4. Kemudian kita akan belajar tentang jenis-jenis persamaan kuadrat. Untuk menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, kita dapat menggunakan nilai diskriminan atau D, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka jenis akar persamaan kuadratnya adalah yang pertama, jika D lebih dari 0, maka dua akarnya real dan berbeda. Kemudian untuk D sama dengan 0, maka dua akarnya real dan sama atau kembar. Yang terakhir ada D kurang dari 0, maka dua akarnya imajiner. Berikut adalah contoh soalnya. Silakan simak penjelasan berikut ini. Untuk contoh yang pertama ada X kuadrat ditambah 4X min 8 sama dengan 0. Jadi kita langkah pertama harus menentukan nilai A, B, dan C-nya. A adalah bilangan di depan X kuadrat, karena di sini tidak ada bilangan lain, maka di sini ada 1. Kemudian B adalah plus 4, dan C adalah min 8. Kemudian kita tulis rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kemudian baru kita masukkan B itu nilainya 4, berarti B 4 kuadrat min 4 dikali A-nya berapa? 1 dikali C-nya min 8. Jadi D sama dengan 4 kuadrat itu 16. Di sini ada negatif dan di sini ada negatif. Kita kalikan dulu tandanya, berarti negatif dikali negatif itu positif. Berarti nanti dia hasilnya positif. Kemudian baru kita hitung. 4 dikali 1 itu 4, 4 dikali 8, 32. Jadi D sama dengan 16 ditambah 32, 48. Nah, karena D positif berarti dia lebih dari 0. Jadi D lebih dari 0, maka akarnya adalah real dan berbeda. Untuk contoh yang kedua ada 3x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0. Sama, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A adalah 3, dan B adalah min 6. Kemudian C adalah plus 3. Kemudian kita tuliskan rumusnya, itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian kita masukkan D itu adalah B adalah min 6 kuadrat min 4 dikali A-nya 3 dikali C-nya 3. Jadi B sama dengan min 6 kuadrat, berarti 36. Min 4 dikali 3, 12. 12 dikali 3, 36. Jadi D sama dengan 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Nah, karena D sama dengan 0, jadi D sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah real dan sama. Contoh yang terakhir ada min x kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Kita cari seperti tadi nilai A, B, dan C-nya. A karena tidak ada bilangan lain di sini, maka di sini ada 1, dan di sini negatif, maka A nilainya min 1, dan B adalah min 4, kemudian C adalah min 6. Kemudian kita tuliskan rumusnya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian kita masukkan D sama dengan B-nya berapa? Min 4, berarti min 4 kuadrat min 4 dikali A-nya berapa? Min 1 dikali C-nya min 6. Berarti kemudian min 4 kuadrat itu 16
Nah, di sini ada negatif, di sini negatif, dan di sini negatif. Kita kalikan dulu. Tanda-tandanya, berarti negatif dikali negatif itu positif, kemudian positif dikali negatif itu negatif. Berarti hasilnya nanti di sini negatif. Kemudian kita hitung angkanya. 4 dikali 1, 4. 4 dikali 6, 24. Kemudian D sama dengan 16 dikurangi 24. Jadi hasilnya min 8. Nah, karena D adalah min 8, berarti D kurang dari 0. Jadi D kurang dari 0, maka akarnya adalah imajiner. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.